Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menggenggam semesta dan menuntun setiap jiwa menuju derajatnya yang sejati. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya, tidak ada yang hilang tanpa maksudnya. Sobat Rumi yang mendengarkan ini, pernahkah engkau berada di masa ketika hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas? Ketika doa seolah menggantung di langit dan hati seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Namun entah kenapa, di dalam lelah itu ada rasa yang berbeda. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seolah sesuatu sedang tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Itulah tanda yang sering tidak kita sadari, bahwa mungkin Allah sedang mengangkat derajatmu. Dalam pandangan para sufi, setiap ujian, setiap kehilangan, setiap kekecewaan yang kamu alami bukanlah hukuman, melainkan cara halus Allah untuk membersihkan jiwa dari debu dunia, agar cahayamu tampak kembali. Sebab derajat tidak diangkat lewat pujian manusia, tapi lewat pengenalan diri dan kedekatan dengannya. Seringkali ketika Allah ingin meninggikanmu, Dia tidak memberimu kenyamanan. Dia menempatkanmu di titik-titik gelap, agar kamu belajar melihat dengan mata hati. Dia menjauhkanmu dari keramaian, agar kamu menemukan suara hatimu sendiri. Dia mengosongkan tanganmu, agar kamu belajar menggenggam hanya kepadanya. Dan disitulah perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang tidak lagi tentang dunia, tapi tentang kebangkitan ruh. Ketika semesta tampak menentangmu, jangan buru-buru mengira itu nasib buruk. Bisa jadi, itulah cara semesta melatih kesabaranmu. Ketika orang-orang menjauh, bisa jadi itu isyarat bahwa Allah ingin berbicara langsung denganmu tanpa perantara. Ketika rezeki tertunda, mungkin bukan karena kamu tak layak, tapi karena waktunya belum sesuai dengan derajat jiwamu yang baru. Semuanya punya makna. Tidak ada yang kebetulan di alam ini. Para sufi berkata, setiap kejadian adalah surat cinta dari Allah. Hanya saja tak semua hati sanggup membacanya. Maka dalam video ini, kita akan menelusuri 7 tanda halus ketika semestanya atas izin Allah sedang mengangkat derajatmu. Tanda-tanda yang sering kita abaikan karena sibuk mengeluh, padahal di sanalah rahasia cinta ilahi sedang bekerja. Dengarkan hingga akhir agar kamu bisa mengenali di mana posisi jiwamu saat ini dan agar kamu tahu bahwa rasa sakit, kehilangan dan keheningan yang sedang kamu alami bukanlah akhir, melainkan awal dari kenaikan derajat yang sedang Allah karuniakan padamu. Sebab, sebagaimana malam yang paling gelap adalah pertanda fajar akan segera datang, begitu pula ujian terberat seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk cahaya yang lebih besar. Tanda pertama, hidupmu mulai diuji tanpa alasan. Ketika semesta ingin mengangkat derajat seseorang, hal pertama yang biasanya datang bukanlah kemudahan, tapi ujian. Tiba-tiba, hidupmu berubah arah. Hal-hal yang dulu berjalan lancar, kini terasa tersendat. Hubungan yang dulu hangat, mulai renggang tanpa sebab. Rencana yang kamu susun dengan rapi, satu persatu berantakan. Dan di titik itu, banyak orang merasa ditinggalkan. Padahal justru di sanalah Allah sedang bekerja, diam-diam, dengan cara yang tidak selalu bisa kamu pahami. Dalam ajaran para sufi, ujian bukanlah hukuman. Ujian adalah tanda perhatian. Sebab Allah tidak akan menguji seseorang, kecuali Dia ingin mengangkatnya ke makam yang lebih tinggi. Ujian adalah cara Allah mengikis ego, membersihkan hati, dan memisahkanmu dari hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwamu. Seperti biji yang harus pecah agar bisa tumbuh menjadi pohon, kamu pun harus pecah. Bukan untuk hancur, tapi untuk tumbuh menjadi dirimu yang baru. Saat kamu diuji tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan halus dari semesta. Panggilan agar kamu berhenti bertumpu pada kekuatan dunia dan mulai bersandar hanya pada kekuatan Allah. Mungkin kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, atau kamu merasa dunia menutup semua jalan. Namun percayalah, dalam setiap jalan yang tertutup, selalu ada pintu yang Allah bukakan, bukan di luar tapi di dalam hatimu sendiri. Para sufi berkata,
Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya agar hamba itu tidak lagi berpaling pada dunia, tetapi kembali kepadanya dengan cinta yang murni. Jadi jika hari-harimu penuh ujian, jangan tergesa menilai bahwa hidupmu sedang buruk. Ujian itu mungkin tanda pertama bahwa derajat spiritualmu sedang diangkat, sebab Allah tidak sedang menjauh. Dia hanya ingin kamu berhenti bergantung pada segalanya dan belajar menemukan kekuatan sejati di dalam dirimu, kekuatan yang bersumber langsung darinya. Tanda kedua, kamu mulai merasa hening di tengah keramaian. Ada masa dalam hidup ketika kamu masih berada di tengah banyak orang, tapi hatimu terasa sunyi. Kamu masih bisa tertawa, berbicara dan berinteraksi, namun jauh di dalam diri ada ruang yang tak lagi bisa diisi oleh keramaian dunia. Inilah salah satu tanda halus bahwa semesta, atas izin Allah, sedang menarikmu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hening yang kamu rasakan bukan pertanda kesepian, melainkan panggilan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Para sufi menyebutnya tarikan ilahi. Saat hati seorang hamba mulai dipanggil untuk mengenal asalnya, ketika cahaya Allah mulai menyentuh jiwamu, hal-hal yang dulu membuatmu sibuk mulai kehilangan daya tariknya. Kamu tidak lagi menikmati percakapan yang dangkal, tidak lagi tertarik pada pujian atau persaingan. Sebaliknya, kamu mulai mencari makna. Kamu mulai menikmati diam, menikmati waktu sendirian tanpa merasa sendiri. Sebab di dalam kesunyian itu, kamu justru menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan dunia. Mungkin kamu mulai heran dengan dirimu sendiri. Dulu kamu suka pesta, kini kamu memilih malam yang tenang dengan doa. Dulu kamu senang dikelilingi banyak teman, sekarang kamu lebih tenang duduk sendiri sambil menatap langit. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena jiwamu sedang mendaki menuju ketenangan yang lebih tinggi. Ketahuilah, ketika Allah ingin meninggikan seseorang, Dia akan menanamkan rasa cukup di dalam hatinya. Rasa cukup itu membuatmu tidak lagi mencari pengakuan dari luar, karena kamu sudah menemukan sumber ketenangan di dalam. Hening di tengah keramaian adalah tanda bahwa jiwamu sedang beralih dari dunia luar menuju dunia batin. Kamu sedang diajak mengenal dirimu yang sejati, bukan yang dilihat orang, tetapi yang hanya dikenal oleh Allah. Para sufi berkata, ketika hati telah mengenal Allah, dunia menjadi bising dan diam menjadi nikmat. Maka jangan takut jika kamu mulai merasa berbeda. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang dipanggil pulang ke rumah asalmu, ke ruang hening di mana Allah bersemayam dalam damai. Tanda ketiga, hal duniawi tak lagi membuatmu tergila-gila. Salah satu tanda paling jelas bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu adalah ketika hal-hal duniawi yang dulu membuatmu begitu bersemangat, perlahan kehilangan pesonanya. Kamu tidak lagi terlalu terikat pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Bukan karena kamu membenci dunia, tapi karena hatimu mulai menyadari semua itu hanyalah titipan, bukan tujuan. Dulu, mungkin kamu merasa bahagia saat mendapat sesuatu yang besar dan merasa hancur saat kehilangan. Namun kini hatimu mulai tenang. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh naik turunnya keadaan. Ada kedewasaan batin yang tumbuh tanpa kamu sadari. Para sufi berkata, ketika dunia berada di tanganmu itu tidak masalah. Tapi ketika dunia menempati hatimu, di sanalah masalah bermula. Maka ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, Dia akan perlahan melepaskan rasa candu terhadap dunia. Kamu akan diuji dengan kehilangan, bukan untuk disakiti, tapi agar kamu belajar mencintai tanpa memiliki dan memberi tanpa mengharap kembali. Kamu mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kamu genggam, melainkan dari seberapa dalam kamu mampu berserah. Dunia masih kamu jalani, tapi tidak lagi kamu kejar dengan gelisah. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, namun hatimu tidak lagi melekat pada hasil,
Kamu tahu, segala sesuatu datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Dan karena itu kamu mulai merasa ringan, seperti burung yang terbang tanpa beban, karena tidak lagi menggantungkan sayapnya pada dunia, tapi pada keyakinan bahwa Allah selalu menuntun setiap langkah. Perubahan ini adalah proses yang indah, meski kadang terasa sepi, sebab dunia akan tampak jauh berbeda ketika kamu melihatnya dengan mata hati. Kamu tidak lagi mengejar kemegahan, tapi makna. Tidak lagi ingin dikenal, tapi ingin dekat. Dekat dengan Dia yang menciptakanmu dan selalu menjagamu dalam diam. Jika kamu mulai merasa demikian, itu bukan tanda kamu kehilangan semangat hidup. Itu tanda bahwa jiwamu sedang matang, bahwa kamu mulai mengenali kesejatian, dan bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk derajat yang lebih tinggi, yang tidak bisa dibeli oleh dunia, karena nilainya hanya bisa diukur oleh cinta dan ketenangan jiwa. Tanda keempat, kamu mulai melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Tanda berikutnya bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu adalah kamu mulai melihat setiap peristiwa dalam hidupmu dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu kamu anggap sebagai musibah, kini mulai kamu pahami sebagai pelajaran. Apa yang dulu kamu tangisi, kini kamu syukuri, karena ternyata di balik semua luka itu, ada hikmah yang diam-diam menumbuhkanmu. Inilah yang disebut para sufi sebagai basirah, yakni mata batin yang mulai terbuka. Ketika Allah ingin meninggikan seseorang, Dia tidak hanya memberi ilmu dari buku, tapi pemahaman yang datang langsung dari pengalaman hidup. Kamu mulai melihat pola di balik kejadian. Kamu mulai sadar bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua yang datang, baik atau buruk, adalah surat cinta dari Allah yang disampaikan dengan cara yang paling halus, kadang lewat kehilangan, kadang lewat kebahagiaan, kadang lewat orang-orang yang datang, hanya untuk mengajarkan satu makna penting. Ketika hatimu sudah mulai bisa melihat hikmah, kamu tidak lagi cepat mengeluh. Kamu belajar menerima lalu mencari makna. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi mulai berkata, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Itulah tanda bahwa jiwamu mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari reaksi menjadi kesadaran, dari amarah menjadi penerimaan, dari gelisah menjadi kebijaksanaan. Para sufi berkata, hikmah adalah hadiah bagi hati yang sabar. Dan benar, ketika kamu belajar bersabar, Allah akan memberimu kemampuan untuk melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Sebuah pemahaman yang datang dari keheningan batin. Peristiwa yang sama bisa terjadi pada banyak orang, namun hanya orang yang hatinya dibimbing Allah yang mampu melihat rahmat di baliknya. Maka jika akhir-akhir ini kamu sering merasa tenang di tengah badai, jika kamu mampu tersenyum meski tak semuanya berjalan sesuai rencana, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah sedang melatih hatimu untuk menjadi bijak. Itu tanda bahwa kamu sedang naik tingkat. Kamu sedang diajari untuk tidak hanya melihat, tapi memahami. Dan dari sinilah perjalanan menuju kedewasaan spiritual yang sesungguhnya dimulai. Tanda kelima, kamu menjadi lebih sabar dan tidak mudah bereaksi. Ada masa ketika kamu sadar, tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua tuduhan perlu dibalas, dan tidak semua yang kamu rasakan perlu dimengerti orang lain. Di titik inilah, kamu mulai belajar diam, bukan karena kalah, tetapi karena kamu telah menemukan kedamaian yang lebih berharga daripada pembuktian. Ketika Allah sedang mengangkat derajatmu, salah satu tanda yang paling nyata adalah bertumbuhnya kesabaran di dalam dirimu. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh ucapan orang, tidak lagi cepat marah, dan tidak lagi larut dalam drama kehidupan yang tidak perlu. Dulu mungkin kamu merasa harus membela diri, merasa perlu menjelaskan agar orang paham siapa kamu sebenarnya. Tapi sekarang kamu mulai mengerti bahwa diam lebih kuat dari ribuan kata, bahwa waktu dan perbuatan
akan menjelaskan segalanya jauh lebih baik daripada argumen. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi kemampuan untuk tetap tenang meski badai sedang berputar di sekelilingmu. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dipenuhi cahaya. Para sufi berkata, sabar adalah menahan diri di bawah tekanan cinta. Maksudnya, Allah tidak melatih kesabaranmu karena Dia ingin membuatmu menderita, tapi karena Dia ingin membentuk jiwamu menjadi kuat, hingga kamu mampu menanggung amanah yang lebih besar di kemudian hari. Sebab orang yang sabar bukan berarti tidak merasakan sakit. Mereka hanya sudah belajar untuk tidak menjadikan rasa sakit sebagai pusat hidupnya. Ketika kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan, itu artinya kamu sudah mulai menguasai diri. Dan siapapun yang mampu menguasai dirinya telah memenangkan perang terbesar di dunia ini. Perang melawan ego. Disinilah banyak orang berhenti mencari pembenaran dari manusia karena mereka sudah menemukan keadilan yang datang dari Allah. Kamu belajar percaya pada waktunya dan membiarkan kehidupan berjalan dengan ritme ilahi yang sempurna. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih memilih diam, lebih memilih memaafkan, lebih memilih berserah daripada berdebat, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa derajat spiritualmu sedang dinaikkan, bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi jiwa yang matang, yang tidak lagi bereaksi dari luka, tetapi bertindak dari kesadaran dan kasih. Tanda keenam, kamu ditarik menyendiri dari keramaian. Sobat Rumi, tanda keenam bahwa semesta sedang mengangkat derajatmu adalah ketika kamu mulai ditarik untuk menyendiri. Bukan karena kamu membenci dunia, bukan pula karena kamu kecewa pada manusia, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai mencari ketenangan yang tak bisa ditemukan di keramaian. Pada fase ini banyak orang akan merasa kamu berubah. Kamu tak lagi banyak bicara, tak lagi tertarik pada drama, tak lagi berusaha menjelaskan siapa dirimu. Kamu mulai menikmati keheningan, bahkan suara angin, gemericik air, dan bisikan hatimu sendiri kini terasa lebih jujur daripada percakapan panjang yang penuh topeng. Itulah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk naik kelas. Sebab para sufi berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan memisahkannya dari kesibukan dunia, lalu menempatkannya di taman keheningan agar ia mengenal cinta yang sejati. Di titik ini kamu mungkin merasa sepi, tapi ingatlah, sepi bukan berarti kehilangan. Sepi adalah ruang di mana jiwamu dipulihkan. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan ini. Ada yang hanya hadir untuk satu bab, dan ketika bab itu selesai, mereka pun pergi, dan kamu pun tak lagi marah, karena kamu tahu kehilangan adalah bagian dari penyucian. Ketika semesta mengangkat derajatmu, Ia akan mengosongkan sekelilingmu. Allah menyingkirkan orang-orang yang tak lagi sejalan, bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena kamu sudah siap menerima amanah yang lebih besar. Dan untuk itu, kamu butuh ruang yang tenang, ruang di mana hatimu bisa kembali jernih. Di momen ini, jangan terburu-buru mencari pengganti, jangan tergesa mengisi kekosongan, sebab di balik kesunyianmu ada proses besar yang sedang terjadi. Allah sedang menyiapkan kamu agar mampu berjalan lebih jauh, lebih kuat, dan lebih dalam mengenal diri. Jadi jika saat ini kamu merasa ingin sendiri, jangan takut. Itu bukan akhir, tapi panggilan. Panggilan untuk pulang, bukan ke rumah, tapi ke dalam dirimu sendiri. Dan di sana, di keheningan itu, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari di luar. Kedamaian yang tak terguncang oleh apapun. Tanda ketujuh, kamu tidak lagi mengejar tapi menarik segalanya dengan tenang. Sobat Rumi,
Tanda terakhir bahwa semesta sedang mengangkat derajatmu adalah saat kamu berhenti mengejar apapun dan mulai menarik segalanya dengan ketenangan. Di tahap ini, kamu tak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan atau rasa ingin segera mendapatkan sesuatu. Kamu mulai memahami bahwa apapun yang memang untukmu akan datang dengan caranya sendiri, tepat pada waktunya. Kamu tak lagi berlari, karena kamu telah menjadi magnet. Dulu kamu mungkin terus berusaha meyakinkan orang agar tetap tinggal, mengejar peluang agar cepat berhasil, mengejar validasi agar dianggap berarti. Tapi kini, kamu mulai diam. Kamu tahu, apapun yang seharusnya milikmu tak akan pernah salah alamat. Di titik ini, jiwamu mulai selaras dengan hukum alam. Hukum tarik-menarik yang sejati. Kamu berhenti berdoa dengan cemas dan mulai berdoa dengan yakin. Kamu berhenti bekerja karena takut miskin dan mulai bekerja karena cinta. Dan yang paling indah, kamu berhenti berharap manusia akan mengerti, karena kamu tahu hanya Allah yang benar-benar memahami isi hatimu. Itulah keadaan itminan. Tenang yang lahir dari kepasrahan, bukan dari menyerah. Kamu tidak lagi ingin mengontrol hidup, karena kamu tahu hidup ini sudah berada dalam genggaman Allah. Dan ketika kamu benar-benar sampai di titik ini, kamu akan merasakan betapa ringan hidupmu. Keberlimpahan datang tanpa paksaan, rezeki mengalir tanpa kejaran, dan cinta hadir tanpa drama. Para sufi berkata, ketika engkau berhenti mengejar, dunia akan mulai mengejarmu. Karena yang mencari adalah yang belum mengenal, dan yang tenang adalah yang telah menemukan. Inilah tanda tertinggi dari perjalanan spiritual. Ketika hatimu menjadi taman ketenangan, segalanya datang. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu menjadi selaras dengan sumbernya. Dan sumber itu adalah Allah sendiri. Jadi jika hari ini kamu mulai tenang, tak lagi panik, tak lagi gelisah seperti dulu, bersyukurlah. Mungkin inilah saatnya derajatmu diangkat, bukan oleh manusia, tapi oleh Dia yang Maha mengetahui isi hatimu. Sobat Rumi, jika kamu merasa bahwa pesan ini menyentuh hatimu, bahwa setiap kata seolah berbicara langsung pada perjalanan jiwamu, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Semesta sedang memanggilmu untuk naik ke tahap berikutnya, dan untuk menguatkan getaran itu, tuliskan di kolom komentar angka 99, atau aku siap ditinggikan oleh Allah dengan tenang dan penuh cinta. Angka 99 bukan sekadar angka biasa. Dalam simbolisme spiritual, 99 menandakan akhir dari satu fase dan awal dari kebangkitan baru, yang melambangkan puncak kesadaran. Saat kamu sudah menyelesaikan pelajaran hidup lama dan siap menerima cahaya yang lebih tinggi. Para sufi menyebutnya sebagai maqam tajalli. Saat Allah mulai menyingkap tabir, memperlihatkan kebesarannya melalui kejadian-kejadian dalam hidupmu. Ketika kamu menulis angka ini dengan niat yang tulus, kamu sedang menyelaraskan hatimu dengan energi penyucian dan pembaruan. Itu bukan sekadar simbol, tapi doa dalam bentuk angka. Dan doa yang lahir dari kesadaran tidak akan pernah sia-sia. Ingatlah Sobat Rumi, setiap luka yang pernah kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk meninggikanmu. Setiap kehilangan bukan untuk melemahkanmu, tapi agar kamu bisa melihat bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Dan setiap keheningan yang kamu rasakan bukan kosong, tapi ruang yang Allah sediakan agar kamu bisa benar-benar mengenalnya. Jadi, jangan takut pada perubahan. Jangan resah dengan proses. Karena jika kamu saat ini sedang berada di titik transisi, mungkin itulah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Teruslah berjalan dengan hati yang ikhlas, bernapaslah dengan rasa syukur, dan pasrahkan setiap langkah kepada Allah yang Maha Lembut dalam menuntun perjalanan jiwa.
Sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Semoga cahayanya selalu menerangi jalanmu dan semesta memelukmu dengan kasih yang tak bertepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.